Apakah Anda sadar baru-baru ini banyak sekali fenomena orang meninggalkan Yesus? Murtad menjual Yesus. Demi apa? Demi uang. Demi harta. Demi tahta. Demi wanita. Dan demi banyak hal yang memuaskan keinginan dagingnya. Tetapi Paulus berkata, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Orang jual Yesus, orang tinggalkan Yesus demi harta, demi tahta, demi dunia dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang membinasakan mereka. Mereka berusaha mengejar semuanya itu agar hidup lebih lama. Sebenarnya tujuan mereka adalah kebahagiaan, agar mereka punya uang yang banyak. Bagaimana caraku punya uang yang banyak? Aku meninggalkan Yesus agar aku bebas mengumpulkan uang. Yang dengan uang itu ketika aku sakit, aku bisa pergi ke rumah sakit yang termahal agar mengobati aku, memberikan aku obat suplemen agar aku semakin panjang umur. Dia lupa kalau bagaimanapun ia akan mati. Seharusnya kalau tujuan hidupmu adalah memperoleh hidup, bukankah sebenarnya tidak ada alasan bagimu menolak Kristus? Sebab hanya Dialah satu-satunya yang telah hidup. Jadi kalau orang menjual Yesus demi memperjuangkan hidupnya, kamu sedang ditipu oleh iblis. Karena yang kamu percayai di luar Kristus, bukankah mereka semua sudah mati? Apa yang orang mati bisa lakukan buat kamu? Jadi kalau anak-anak muda berpikir, enggak apa-apa, aku menjual Yesus, yang penting aku berbuat baik, yang penting aku berkenan dengan keluargaku. Tapi apakah engkau berkenan di hadapan Allah? Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kami yang mulia yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Bapa, hari ini adalah anugerah yang baru kepada kami sehingga dapat kami berkumpul bersama untuk bersekutu memuliakan namamu. Kami yang hina, kami yang berdosa, dan kami yang pertama dari semua yang berdosa, datang ke hadapanmu ingin menerima yang kudus daripadamu, yaitu firmanmu yang hidup. Maka layakkanlah kami dan berkenanlah dalam hidup kami. Kuduskanlah kami terlebih dahulu seperti engkau telah menguduskan para nabimu, agar segala sesuatu yang kudus daripadamu dapat kami lakukan, dapat kami terima, dan dapat menjadi hikmat yang baru, sehingga kami dapat dipanggil menjadi garam dan terang dunia bagi kemuliaan-Mu. Oleh karena itu bermurah hatilah bagi kami ya Allah, sebab kemuliaan hanya bagimu dan bagi putramu dan rohmu yang kudus untuk selama-lamanya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Shalom. Ini goyang-goyang ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, kalau tadi pagi di Ion Sentul, saya membawa firman Tuhan berkaitan dengan ajakan Rasul Paulus bahwa semua orang harus menginjili. Ia berkata, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Penginjilan bukan lagi suatu tentang panggilan, tapi adalah keharusan bagi setiap orang percaya. Maka, kalau kita menyadari bahwa penginjilan itu bukanlah suatu panggilan, tetapi suatu keharusan bagi setiap orang yang dipanggil menjadi milik Kristus, maka sekarang di tempat ini, saya akan berbicara hal-hal yang menghalangi kita untuk menginjili. Kalau tadi pagi kita berbicara tentang bagaimana sebenarnya orang percaya sebagai ekspresi kecintaan dan kasihnya kepada Kristus adalah sebagaimana yang diteladankan oleh Rasul Paulus, bahwa ia berkata, celakalah aku kalau aku tidak menginjili. Karena penginjilan bukan tentang suatu panggilan, tapi penginjilan adalah keharusan bagi orang percaya. Mengapa Rasul Paulus begitu semangat? Mengapa ia berkata bahwa penginjilan adalah suatu keharusan bagiku? Karena ia melihat sesuatu yang ada pada Kristus yang tidak ada pada hal yang lain, yang kemudian membuat ia berpikir bahwa Kristus, kebangkitannya dan kemenangannya adalah syarat yang satu-satunya dan mutlak di sepanjang semesta ini bagi keselamatan jiwa setiap manusia. Seorang Paulus yang adalah rasul yang begitu mulia, ia orang yang mengerti banyak tradisi Yahudi, ia mengerti banyak kepercayaan orang Athena. Ia berhadapan dengan kekaisaran Roma. Ia mengerti ada begitu banyak dewa, ada begitu banyak Tuhan orang Mesir, ada begitu banyak Tuhan orang Tionghoa, ada begitu banyak Tuhan dan dewa bangsa Arab, ada banyak dewa-dewa di dunia ini. Tapi Rasul Paulus pada akhirnya sadar, ternyata, wahai ternyata, satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian itu hanyalah Kristus saja.
Semua raja dari segala kerajaan, 4 binatang di dalam kitab Wahyu menyimbolkan 4 kerajaan yang terkuat di semesta ini. Neo Babilonia, Persia, Yunani, dan yang terakhir Roma. Roma adalah kekaisaran yang paling kuat, tapi semua kaisar Roma juga mati di dalam tanah. Semua pemimpin dunia, filsuf Yunani yang terkemuka, semua takluk kepada kematian. Cleopatra sekalipun mati di dalam tanah. Tetapi Rasul Paulus, sejak awal dia semangat sebagai seorang pembunuh, ia menyadari bahwa Kristus yang telah bangkit ini membuktikan bahwa memang dia adalah Tuhan dan Allah. Karena Allah itu hidup, tapi ia sendiri di dalam kebangkitannya membuktikan bahwa dialah sang hidup itu. Dan tidak ada yang seperti dia. Maka bagaimanapun semua orang, jikalau mau memperoleh hidup, harus percaya kepada Kristus yang satu-satunya jalan. Maka benarlah sabda Mesias yang hidup itu, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hal inilah yang direnungkan oleh Paulus, yang kemudian membuat ia berkata, karena Injil adalah berita kebangkitan, Injil adalah berita kemenangan Kristus, maka setiap orang manusia yang harus mati harus mendengarkan Injil ini. Jadi Injil dan pemberitaannya bukan lagi tentang panggilan, tapi keharusan bagiku jikalau aku mengasihi Allahku. Karena jikalau kita mengaku mengasihi Allah, maka kita melakukan perintah Allah. Sebab sabda Sang Bapa, yakni Kristus sendiri berkata, jikalau engkau mengasihi aku, engkau pasti melakukan perintahku. Apa perintah Kristus? Dalam Matius 28 ayat 19 dan berikutnya, ia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi jikalau kita mengaku mengasihi Kristus, kita harus memberi diri untuk dipersiapkan bagi penginjilan. Dan Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Maka ujilah dirimu sendiri. Jadi jikalau Paulus telah melihat bahwa ada begitu hal yang begitu kuat, ada hal yang begitu mendasar yang membuat Rasul Paulus ingin menginjili semua orang, sehingga dia tidak takut mati, dia tidak memperdulikan penganiayaan, dia tidak memperdulikan penyisaan yang terjadi padanya oleh karena perintah-perintah Kristus. Maka ia sendiri berkata, sekalipun aku mengalami semuanya itu, Kristusku berkata aku berbahagia. Lalu apakah pentingnya penganiayaan manusia? Tetapi semangat yang seperti itu tidak akan pernah lahir tanpa pengenalan akan siapa kamu di hadapan Allah. Maka sekarang izinkan saya untuk memberitahu siapakah saya, siapakah kamu di hadapan Allah. Filipi 3 ayat 17 sampai 19. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka. Ini rasul yang sama, ia menulis dari penjara, yang hidup sama seperti kami telah menjadi teladan bagimu. Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ilah mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Ilah mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka adalah hal-hal yang duniawi. Bukankah kita seperti ini? Inilah yang menghalangi setiap orang yang mengaku mengikut Kristus, pada akhirnya tidak sadar kepada panggilan sebagaimana Kristus telah memanggil Paulus menjadi rasulnya dan menjadi penginjil yang besar. Hal-hal inilah ketika ia memuliakan aibnya, ketika ia mengilahkan perutnya, kemudian ketika ia menganggap bahwa hal-hal dunia ini yang terpenting bagi dirinya, hal-hal inilah yang membuat manusia buta akan panggilan sebagaimana panggilan Kristus kepada Paulus. Selama kita memuliakan aib kita, selama kita menuhankan perut kita, selama kita berpikir tentang hal-hal duniawi ini, maka kita tidak akan pernah menemukan, maka kita tidak akan pernah merasa cocok dengan ucapan Rasul Paulus yang berkata bahwa
aku wajib menginjili. Sebab penginjilan adalah berbuah bagi kemuliaan Allah, tetapi itu menyiksa dagingmu. Penginjilan itu akan menyakitimu, tetapi Kristus berkata, berbahagialah kamu. Sekali lagi, berbahagialah kamu. Orang-orang akan kesulitan mengerti bahwa celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Orang-orang akan kesulitan mengerti ucapan Paulus itu kalau mereka masih hidup di dalam mengilahkan hal-hal dunia, menuhankan perut mereka, berpikir tentang hal-hal duniawi. Maka mereka akan berkata, untuk apa aku menginjili? Aku akan kehilangan ini. Kalau aku memberitakan Yesus, mereka akan meninggalkan aku. Kalau aku taat kepada Kristus, bisnisku akan rusak. Apapun yang kulakukan, aku akan rugi. Jikalau kita memperdulikan hal-hal yang demikian, mengesampingkan Kristus bukan sebagai hal yang utama dalam hidup kita, lalu mengapa engkau dan saya menyebut dirimu Kristen? Apa arti menjadi Kristen itu? Bukankah banyak orang terlalu pede mengatakan dirinya Kristen, tetapi ia masih menganggap kemuliaanku adalah dunia ini, pikiranku adalah dunia ini, ilahku adalah perutku. Maka demi perut orang menjual Kristus, maka demi tahta orang meninggalkan Kristus, maka demi hal-hal duniawi ini orang mengkhianati Kristus. Ajaran yang benar tentang mengapa kita menjadi Kristen dikesampingkan, tetapi ajaran yang sejati, panggilan sebagaimana Kristus telah memanggil semua muridnya untuk turut serta mengambil bagian di dalam perjamuan yang kasihnya, tidak diberitakan. Pengkhianatan yang terlihat adalah pengkhianatan yang biasa, tapi pengkhianatan yang dari dalam oleh ideologi kekristenan yang menyimpang itu lebih berbahaya. Maka tak heran Rasul Yohanes berkata, antikristus itu datang dari dalam. Kalau kita menuhankan, mengilahkan perut kita, kalau kita menganggap dunia ini adalah kemuliaan kita, maka saya dan kamu adalah lawan seterunya salib Kristus. Sebab kita tidak akan bisa terbuka melihat apa yang telah Kristus lakukan. Kita tidak akan bisa mengerti bagaimana panggilannya kepada kita untuk turut menderita di dalam penderitaannya kalau kita masih tertutup dengan hal-hal seperti itu. Untuk itulah Rasul Paulus meneladani dan mengajarkan kita dalam hal ini. Ia sendiri orang-orang yang penuh dengan hal-hal yang gilang gemilang dalam pandangan dunia, tapi ketika ia bertemu kepada Kristus, ia berkata, semuanya itu kau anggap sampah. Karena hidupnya bukan lagi dia, hidupnya adalah Kristus. Karena jikalau hidupnya adalah Kristus, maka ia tidak lagi bersuka cita karena apa hal-hal dunia yang menaungi dia, tapi ia bersuka cita karena ia tahu Kristusnya itu hidup. Kemenangan, kebesaran, keagungan dan kemuliaan Kristus itu harusnya menjadi dasar dari segala tindakan orang Kristen yang mengaku dirinya telah hidup dan menjadi manusia baru di dalam baptisan. Tetapi jikalau kita tidak berpikiran hal yang demikian, apakah kita sudah bersatu dengan dia? Terlebih lagi anak-anak muda, sekalipun berdiri di sini, sekalipun main musik di sana, sekalipun kamu menyanyi di sini, sekalipun kamu menyambut tamu di sana, kalau itu kamu lakukan bukan dengan motivasi karena kecintaanmu kepada Kristus, tapi kamu melihat sesuatu yang lain yang hanya menyenangkan dagingmu, itu tak berguna. Bukankah orang yang Tuhan tolak adalah orang yang menyebut dirinya Tuhan? Perhatikanlah, wahai anak-anak muda. Kemudaanmu sekarang Tuhan izinkan bukanlah untuk memuliakan dirimu di dalam rangka mengejar apa yang dimaksudkan dari dagingmu. Karena saya pun adalah orang berdosa. Kamu adalah orang berdosa. Seperti Paulus telah mengaku, maka aku pun mengaku, akulah yang pertama yang paling berdosa. Tetapi apakah kita sadar akan hal itu yang membawa kita kepada sikap meminta belas kasih kepada belas kasih Tuhan, agar ia yang mengaruniakan kita hikmat yang baru, agar kita mengerti mana yang seturut dengan pikiran Kristus, mana yang berlawanan dengan pikiran Kristus, yang dengan demikian kita menjadi lawan salibnya Kristus. Anak-anak muda, kamu dipanggil bukan untuk hidup di dalam kemudaanmu menyanyiakan waktumu, sebab banyak orang yang lebih muda dari kamu telah mati, dan ketika dia mati tidak ada kemuliaan di wajahnya. Semua orang akan berlalu. Tapi sekarang, bayangkanlah, pikirkanlah, ketika kita mati, apakah yang akan kamu jawab?
ketika kamu berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Ketika Elia mati, saya mati, lalu saya berhadapan dengan Kristus. Wahai Elia Myron, apa yang telah kamu lakukan bagiku di dalam anugerah yang kuberikan bagimu? Apakah yang akan kujawab? Wahai engkau anak muda, aku telah memberikan engkau banyak privilege, memberikan engkau fasilitas, hidup terlahir dari keluarga yang baik, hidup terlahir dengan hal-hal seperti ini. Maka sekarang ketika engkau mati, apakah yang udah engkau lakukan bagiku? Ketika Kristus semua mempertanyakan itu, apakah yang akan kamu jawab? Ujilah dirimu sendiri. Dengan demikian saya pun menguji diri saya sendiri. Maka kalau kita tidak tahu apa yang akan kita jawab, maka mulai sekarang benarlah perkataan Paulus. Penginjilan adalah keharusan bagiku. Bukan dunia ini adalah kemuliaanku. Aku tidak bermahkotakan hal-hal yang dipandang dunia ini hebat, sebab Kristus sendiri tidak datang dengan semua kemuliaan dunia ini. Karena ia sendiri bersabda, kerajaanku bukan dari dunia ini. Mengikut Kristus itu tidak akan pernah dengan jalan menjadi sama seperti dunia. Banyak anak-anak muda berpikir, dengan menjadi sama seperti dunia, mengikuti gaya hidup dunia, maka saya bisa menjadi berkenan di hadapan Kristus. Tidak. Karena lawan Kristus adalah dunia. Apakah Anda sadar baru-baru ini banyak sekali fenomena orang meninggalkan Yesus? Murtad menjual Yesus. Demi apa? Demi uang. Demi harta. Demi tahta. Demi wanita. Dan demi banyak hal yang memuaskan keinginan dagingnya. Tetapi Paulus berkata, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Orang jual Yesus, orang tinggalkan Yesus demi harta, demi tahta, demi dunia dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang membinasakan mereka. Mereka berusaha mengejar semuanya itu agar hidup lebih lama. Sebenarnya tujuan mereka adalah kebahagiaan, agar mereka punya uang yang banyak. Bagaimana caraku punya uang yang banyak? Aku meninggalkan Yesus agar aku bebas mengumpulkan uang. Yang dengan uang itu ketika aku sakit, aku bisa pergi ke rumah sakit yang termahal agar mengobati aku, memberikan aku obat suplemen agar aku semakin panjang umur. Dia lupa kalau bagaimanapun ia akan mati. Seharusnya kalau tujuan hidupmu adalah memperoleh hidup, bukankah sebenarnya tidak ada alasan bagimu menolak Kristus, sebab hanya Dialah satu-satunya yang telah hidup. Jadi kalau orang menjual Yesus demi memperjuangkan hidupnya, kamu sedang ditipu oleh iblis. Karena yang kamu percayai di luar Kristus, bukankah mereka semua sudah mati? Apa yang orang mati bisa lakukan buat kamu? Jadi kalau anak-anak muda berpikir, enggak apa-apa, aku menjual Yesus, yang penting aku berbuat baik, yang penting aku berkenan dengan keluargaku. Tapi apakah engkau berkenan di hadapan Allah? Tidak ada yang berkenan. Saya sama sekali tidak berkenan di hadapan Allah. Kamu pun tidak berkenan di hadapan Allah. Maka kita meminta belas kasih Allah, tetapi jangan sengajakan dirimu untuk tidak diperkenankan oleh Allah dalam maksud bermusuhan dengan Dia dengan menjadi musuh salib Kristus, dengan murtad dari Dia. Jadi kalau ada orang meninggalkan Kristus demi hal-hal yang lain di dunia ini, sungguh malang, sungguh kasihan. Dan kita semua harus memberi doa untuk mereka. Kalau ada keluargamu sudah meninggalkan Yesus, doakan mereka. Jangan hakimi. Meskipun engkau tahu mereka akan binasa, tapi doakan. Karena bagaimanapun, pada akhirnya mereka akan berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Maka sekarang, saudara-saudara, pikirkanlah, apakah yang kamu anggap sebagai kemuliaanmu? Kamu begitu terobsesi dengan barang baru, terobsesi dengan wanita cantik, terobsesi dengan pria yang tampan, terobsesi dengan uang yang banyak. Tapi apakah kamu pernah terobsesi dengan kemuliaan Kristus? Pernahkah kamu terobsesi dengan kemenangannya itu? Di mana hartamu berada, ke situlah hatimu pergi. Kalau Kristus adalah harta dan kekayaanmu, seharusnya hatimu pergi kepada Dia.
Tapi kalau yang lain-lain, ujilah dirimu sendiri. Layakkah engkau dan saya menyebut diri kita Kristen? Jangankan menyebut diri kita Kristen, bahkan lebih jauh, apakah kita layak mengaku sebagai orang yang diselamatkan dengan pikiran yang sia-sia? Roh Allah itu memperbarui akal budi. Roh Allah itu memperbarui pikiran kita ketika kita di dalam Kristus, bukan lagi mengikuti filsafat yang kosong, tetapi mengikuti pikiran-pikiran Kristus. Maka ketika kita mengatakan, aku sudah ke gereja, aku sudah beri persembahan, aku sudah duduk bersama pendeta, aku sudah makan bersama hamba Tuhan, tapi kalau pikiran-pikiranmu belum merelakan dirimu untuk dipanggil oleh Kristus menjadi bagian dari kerajaannya untuk penginjilan dan kemuliaan namanya, mengapa kita terlalu pede menyebut diri kita sebagai orang Kristen? Anak-anak muda, TikTok, Instagram, YouTube, dan semua hal begitu bersemangat melakukan gerakan dan tuntutan tren. Di TikTok sekarang lagi tren velocity. Semua orang berusaha memainkannya, bukan? Tanyakan pada dirimu, apa motivasimu melakukan itu? Oh, berarti kalau sama si Ellen ini berarti nggak bisa melakukan apa-apa. Bukan begitu. Pikirkanlah, kalau kamu begitu semangat membuat konten, kamu begitu semangat, begitu bersuka cita karena gerakan-gerakan yang putus-putus itu, kamu sangat bersuka cita karena itu. Renungkanlah, pernahkah kamu dengan semangat yang serupa karena Kristusmu? Pernahkah kamu bersuka cita oleh karena kamu melihat betapa mengagumkannya Yesus Kristus itu, sehingga saking kagumnya kamu kepada dia, maka kamu semakin mencintai dia, kamu semakin radikal akan cintamu kepada dia. Maka ucapan Paulus yang berkata, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil, itu akan menjadi benar bagimu, tapi itu akan menjadi berat bagi orang yang masih menganggap perutnya adalah ilahnya, dunia adalah kemuliaannya. Itu akan sulit dipahami oleh orang-orang seperti itu. Maka ketika kita mengerti bahwa dunia bukanlah kemuliaan saya dan kamu, perut kita, perut untuk makanan, makanan untuk perut. Jadi jangan berdebat boleh makan babi atau tidak. Itu jangan permasalahkan, karena Kristus adalah makanan yang membuat kamu hidup. Maka pernahkah saya dan kamu mengizinkan dan memperkenankan dia untuk masuk ke dalam perut kita, untuk memperbaharui hal-hal jiwa dan rohani kita? Sebentar lagi kita akan Paskah dan saya diundang untuk mengisi Paskah di sini. Nanti saya akan berbicara tentang apa yang Kristus lakukan. Tapi sebelum itu terjadi, renungkanlah. Sebelum ia terpaku, sebelum ia menggenapi semua tuntutan kitab suci dan nubuatan para nabi, bukankah ia terlalu hebat? Bukankah ia terlalu agung? Bukankah ia terlalu suci untuk terpaku di kayu salib itu oleh karena kamu? Layakkah saya orang yang hina ini menerima dia dalam kekudusannya, di mana malapetaka itu tidak ditimpakan kepada saya tetapi kepada dia sendiri? Seharusnya jikalau manusia sadar tentang perkara-perkara batinia, dia bersyukur mengingat apa yang Kristus Yesus lakukan. Dia akan bersyukur mengingat apa yang Tuhannya lakukan untuk dia, bukan untuk Tuhannya sendiri. Maka rasa syukur itu akan membuat kamu berani menerima bahwa celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Sekali lagi, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Wahai anak muda, kamu pergi ke tempat-tempat bagus, kamu cari produk-produk bagus agar aku glowing, ya, bajuku bagus begini segala macam. Kamu datang ke sini tidak perlu baju bagus. Kamu di sini pakai baju bagus, sepatu bagus, apa semua, tapi hatimu jauh dari dia, tidak berguna. Ya, tidak berguna. Bukankah begitu saleh penampilan Farisi? Bukankah begitu kotor penampilan Petrus karena ia nelayan ikan? Tapi siapakah yang diperkenankan dari keduanya? Jangan fokus untuk memuliakan hal-hal dunia ini, tapi fokuslah tentang apa?
pulang dari sini, masuklah ke kamarmu, berdoalah kepada Tuhan. Katakanlah, Tuhan, apakah yang akan kujawab di hadapan pengadilanmu ketika aku mati? Ingatlah selalu akan kematian kita, agar kita tidak bermain-main di dalam setiap langkah. Kalau kita mengerti bahwa betapa cepatnya orang akan meninggalkan kita setelah kematian kita, betapa cepatnya orang melupakan kamu setelah kematianmu, engkau tidak akan mau melakukan apapun selain daripada yang Allahmu sukai. Karena setelah kamu mati, kamu hanya berurusan dengan Dia. Maka sekarang, siapakah manusia sebenarnya? Siapakah saya, Elia Myron, sehingga saya harus dilihat oleh Allah? Saya setiap hari hanya merancangkan yang buruk, sedangkan Ia sibuk merancangkan yang baik. Ia melakukan hal-hal yang mulia, dan saya hanya membalas dengan dosa. Pernahkah kita mengakui hal seperti itu di hadapan Allah? Kalau tidak pernah, mengapa kita menyebut diri kita Kristen? Aku menjadi Kristen karena aku ingin menjadi kaya mengikuti Dia. Aku menjadi Kristen agar aku memiliki apa yang tidak aku miliki, agar aku memperoleh penghiburan dagingku. Maka kamu tidak mengerti apa makna menjadi Kristen itu. Menjadi Kristen itu adalah dibakar di dalam api oleh iman dan rahmatnya Kristus, agar semuanya murni demi memasuki perjamuan kasih-Nya dalam kekekalan. Iman itu kita gunakan sebagai perisai, iman itu kita gunakan sebagai estafet, di mana setiap hari kita membawa iman itu menjadi kekuatan kita, melawan hawa nafsu kita, melawan kedagingan kita, melawan pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Kristus. Yang dengan demikian kalau itu terjadi, maka kita sendiri akan berkata, aku tidak peduli pada hidupku karena aku bukan lagi aku, tapi aku adalah Kristus. Jadi jikalau kita semua harus memberi diri bagi kemuliaan dan pewartaan Injil, maka bukankah seharusnya kita tidak perlu memusingkan soal penghidupan kita? Karena Paulus menasihati Timotius, seorang prajurit yang berkenan bagi Allah adalah prajurit yang tidak memusingkan penghidupannya agar ia berguna bagi komandannya. Maka ini menjadi pertanyaan buat pelayan-pelayan yang di sana, yang di situ, termasuk saya pribadi. Saya menunjuk satu kepada kamu, 3 tangan saya menunjuk saya. Artinya pertanyaan ini buat semua orang. Apakah motivasimu melayani Allah? Kalau kita dipanggil untuk menginjili, kalau kita dikatakan oleh Rasul Paulus, celakalah aku kalau aku tidak menginjili, karena itu adalah keharusan bagiku, maka ucapan yang keluar dari Rasul Paulus itu, bukankah seharusnya motivasi kita harus sama dengan motivasi Paulus? Apa motivasi Paulus ketika berkata hal itu? Simple, bahwa hidupku bukan lagi aku, hidupku adalah Kristus. Karena dia tahu kalau hidupku adalah aku hanya akan ditelan oleh tanah. Tapi kalau hidupku adalah Kristus, Kristusku telah menang dari kematian. Ia bangkit sebagai satu-satunya pribadi yang bangkit di sepanjang sejarah alam semesta ini. Artinya hanya Dia yang tidak kalah kepada kematian. Maka aku yang mati harus menggantungkan, mempercayakan hidupku kepada Dia yang telah hidup, agar aku memperoleh hidup sama seperti Dia yang telah hidup itu. Bukankah itu obsesimu, wahai anak-anak muda? Bukankah seharusnya saya terobsesi dengan hal itu? Betapa mengagumkannya ternyata pribadi itu. Betapa besarnya Allahmu. Betapa tulusnya kasih-Nya. Pernahkah kita kagum kepada Kristus karena hal-hal itu? Atau kita hanya kagum kepada berkat-berkat-Nya saja? Kita hanya kagum pada hal yang tampak, tapi kita tidak kagum kepada apa yang tidak kelihatan, yang dilakukan secara misteri di dalam kerajaan-Nya. Ia berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kita tidak melihat itu. Tetapi bukankah hal itu seharusnya mengagumkan kita? Betapa murah hatinya Kristus itu. Ia telah mempersiapkan yang terbaik bagiku, sedangkan aku ini bukanlah apa-apa. Apa susahnya Tuhan itu membinasakan kita semua? Ia menciptakan manusia yang lain, Bapak Ibu. Tapi Ia tidak mau. Karena sekalipun kita ini hina, kita ini berdosa, Dia setia pada janjinya, agar kita dipulihkan menjadi anggota kerajaan-Nya. Lalu, apakah alasan yang cukup untuk tidak mengagumi Dia? Lebih
lebih dari apapun. Inilah sumber kekagumanmu, sebagaimana semua murid telah kagum kepada karya keselamatan Kristus. Ketika Petrus berkhotbah di Roma, sementara ia disalibkan terbalik, ia masih tetap menginjili. Sementara tubuhnya dicabik-cabik, ia tetap memberitakan Injil. Paulus ketika juga mati martir, selama ia dipersekusi, ia juga memberitakan Kristus. Ketika Bartolomeus dengan demikian, Bapak Gereja Irenaeus, Polikarpus, dan juga Yohanes dan lain sebagainya, ketika mereka memberitakan Kristus, bahkan ketika mereka dianiaya, mereka masih menyempatkan, menunjukkan, mengekspresikan kebanggaan mereka kepada Kristus dengan mewartakan Injil yang mulia itu. Tapi kita sekarang bukan dalam sedang penganiayaan, kita sedang hidup enak-enak, kita sedang hidup nyaman, tapi mulut kita tidak mau memberitakan Injil. Bukankah saya dan kamu seharusnya malu kepada para rasul itu? Mereka sambil dianiaya beritakan Injil, tapi saya dan kamu hanya duduk-duduk di dalam mobilmu, di dalam rumahmu, tapi mulutmu dan mulutku tidak mau memberitakan Injil. Bukankah kita harusnya malu? Lalu kita dengan pede mengklaim apa yang diklaim rasul itu. Aku akan selamat, aku mencintai Allah. Sebagaimana Paulus mengatakan, aku mencintai Kristus. Tapi kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh mereka. Apakah kita kesulitan mengerti itu? Pasti kesulitan. Karena apa? Karena bagi orang tertentu, dunia ini masih kemuliaannya, perutnya masih menjadi ilahnya, dan dunia ini menjadi mahkotanya. Selama itu tidak dilepas, jangan berharap akan memiliki pengertian tentang mengapa Injil dan kabar baik itu harus diberitakan. Karena itu saudara-saudara, sebagaimana Paulus rasul kita yang mulia telah menasihatkan, maka melalui surat Rasul Paulus ini aku juga menasihatkan diriku sendiri dan kamu, setialah di dalam Kristus. Bukan hanya setia, menginjililah. Kamu di pemerintahan, kamu di tempat artis, kamu selebgram, kamu tiktokers, kamu apapun yang kamu lakukan dalam hidupmu, kekristenan itu bukan tentang oh my God, Jesus loves you. Bukan itu. Kekristenan itu kamu akan mati, tapi Kristus datang menjadi kabar Injil sukacita bahwa dia telah hidup. Kamu harus percaya kepada dia agar kamu memperoleh hidup. Itu yang harus kita beritakan. Apakah orang akan benci saya? Bukan akan, pasti membenci kamu, karena mereka itu adalah bagian dari kerajaan yang melawan Allah. Setiap yang tidak terlahir dari Allah akan melawan pemberitaan tentang Allah. Maka tidak heran banyak orang Kristen, para penginjil dikejar-kejar, mau dibunuh, mau dicaci, mau dimaki. Apakah kita tidak sadar betapa banyak orang Kristen Koptik di Timur Tengah telah dibunuh oleh pasukan-pasukan yang membenci Allah? Tapi bagi saya mereka sangat berbahagia karena Tuhan mengizinkan mereka untuk mati dalam keadaan seperti itu. Doa saya kepada Allah, saya juga pengen seperti itu. Saya mengatakan ini bukan dengan maksud lihatlah saya, bukan. Tapi apa? Cita-cita dari jiwa yang merenungkan betapa besarnya Kristus itu adalah pertemuan dengan dia dalam kesegeraan. Sama seperti rasul yang telah mati demi Kristus, maka Tuhan izinkanlah aku mati di dalam pewartaanmu. Kalau kamu belum bersedia, enggak apa-apa. Enggak semua orang dipanggil untuk itu. Dan belum tentu Tuhan izinkan. Tapi setidaknya milikilah pengertian yang benar, milikilah cinta yang benar kepada Kristus, agar ketika penganiayaan itu datang menimpa kamu, kamu tidak murtad meninggalkan dia. Kalau kamu masih mengilahkan perutmu, kamu masih menganggap dunia, mobilmu, rumahmu adalah mahkotamu, ketika penganiayaan itu datang, kamu takut kehilangan hartamu. Oh enggak apa-apa, aku sangkal Yesus saja kalau begitu, aku takut kehilangan semuanya ini. Maka kesudahanmu adalah kebinasaan. Tapi kalau kamu berpikir bahwa Kristus itu kemenanganku, maka potonglah tubuhku. Ketika Irenaeus mau dimakan singa, makanlah aku, enggak apa-apa. Aniayalah aku, karena engkau sedang mempercepat janji Allah dinyatakan dalam hidupku.
Setiap orang yang mengerti kedalaman karya Kristus tidak akan pernah takut mati demi Kristus. Makanya dalam 1 Korintus 15 Paulus berkata, di manakah sengatmu maut? Orang semua takut mati, pergi ke rumah sakit yang mahal ini semua takut mati. Kita tidak perlu takut mati, tapi jangan cari mati. Tidak boleh. Kata si Elia, mati aja. Kamu nanti keluar dari sini ke depan Plaza Indonesia itu, ada mobil lalu kamu tabrakan dirimu. Itu salah. Tapi matilah, bukan di dalam kekonyolan, matilah oleh karena Kristus. Karena mati adalah keuntungan, itu didapatkan karena hidupnya adalah Kristus. Itulah kebanggaan orang percaya. Itulah kemenangan orang percaya. Itulah kekayaan orang percaya. Kekayaan orang Kristen, wahai orang yang menyebut dirinya Kristen, adalah perkenanan Allah di dalam kamu. Maka beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Ambillah bagian dalam pemberitaan itu melalui ucapanmu, karyamu, pekerjaanmu, dimanapun kamu diutus. Agar ketika kamu berhadapan dengan pengadilan Tuhan, Ia bertanya dalam keagungannya, wahai engkau, apakah yang sudah engkau lakukan buatku dari anugerah yang telah kuberikan kepadamu? Agar kita bisa menjawab dia. Apakah yang akan kita jawab di hadapan Raja yang tak berkebinasan itu nanti? Maka pikirkanlah hari kematianmu selalu, agar setiap tindakan kita bukan lagi tentang keakuan, tapi tentang Kristus yang menganugerahkan hidup kepada kamu. Tuhan tidak akan lihat rupamu, kamu putih, kamu hitam, rambut pendek, rambut panjang, uangmu banyak, uangmu sedikit. Dia tidak akan tanya itu. Jadi orang-orang yang diperlakukan buruk di dunia ini, berbahagialah kamu. Sedangkan orang-orang yang dipuji di dunia ini, celakalah kamu. Kenapa? Semakin kamu menginginkan pujian dunia, maka semakin kamu jauh dari Allah. Karena demi dunia, kamu pasti mengorbankan Allah. Karena musuh Allah adalah dunia di dalam dosanya. Maka anak-anak muda, pergunakanlah kemudaanmu untuk mencari Allah. Gunakanlah kemudaanmu menjadi api dan bara yang membakar generasimu bagi pemberitaan Injil, agar semua orang diperkenankan dan dipersatukan di dalam kemuliaan yang akan kamu peroleh dari iman yang telah dinyatakan buat kamu dan saya. Maka demi tuntutan kasih, kita harus menginjili semua orang, menginjili keluarga, menginjili teman-teman, memberitakan tentang kebesaran Kristus. Karena jikalau Kristus adalah yang besar, yang melakukan segala yang baik bagi kita, maka itulah yang menjadi kebanggaan orang yang menyebut dirinya Kristen. Kalau ia dengan pede mengatakan dirinya Kristen, tapi ia tidak bangga, ia tidak cinta pada Kristus. Mulut kita bisa mengaku aku mencintai Kristus, tapi siapa tahu hatimu jauh dari dia? Mungkin saja engkau akan berkata aku mencintai Kristus, tapi ternyata hatimu masih mengilahkan perutmu. Ternyata hatimu masih memuliakan apa yang kamu miliki. Tapi semuanya itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu. Sekarang firman ini telah kamu dengar, maka nanti di hari pengadilan tidak ada alasan bagi siapapun yang di tempat ini untuk berkata, aku belum mendengar kebenaran itu. Maka lakukanlah yang terbaik demi pertanggungjawaban kita di hadapan pengadilan Kristus. Sebab ada tertulis, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Renungkanlah itu. Berdoalah bagi Allah. Mohonlah belas kasih-Nya agar saya dan kamu diperkenankan di dalam kerajaan-Nya. Kemuliaan bagi Allah. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah mengajar kami tentang bagaimana kami harusnya memuliakan Engkau. Bagaimana kami seharusnya tidak menuhankan perut kami, bagaimana seharusnya kami tidak memuliakan aib kami, bagaimana sebenarnya kami tidak mencintai hal-hal dunia ini. Kami telah dipanggil untuk pemberitaan Injil Kudus-Mu, maka celakalah kami jikalau kami tidak memberitakan Injil. Dan kami tahu kami sebenarnya tidak mampu, maka kiranya Engkaulah yang berkenan memampukan kami untuk mengasihi-Mu. Mampukan dan kuatkanlah kami melakukan perintah-perintah-Mu. Izinkanlah kami untuk hidup di dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Dan cintailah kami selalu agar kami dapat mencintai Engkau setiap hari. Oleh karena itu, di atas segala sesuatu itu, kami hanya memohon kepada belas kasih-Mu bagi pengampunan dosa-dosa kami. Kiranya Engkau yang berkenan menyucikan dan menguduskan kami, agar kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Engkau tahu kami tidak dapat berbuat apa-apa dari diri kami sendiri, melainkan kami bergantung kepada belas kasih-Mu agar kami hidup setiap hari dalam hidup-Mu.
karena setiap hari adalah anugerah bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu, agar itulah yang menjadi kebanggaan kami. Kami anak-anak muda datang ke hadapan-Mu, menyerahkan diri kami kepadamu. Biarlah di dalam kemudaan kami ini, Engkau yang berperang melawan seluruh hawa nafsu, seluruh dosa-dosa, seluruh kedagingan yang memerangi dan merenggut kami, yakni dari si iblis yang mengkehendaki kami menjadi miliknya. Tapi karena kami percaya bahwa Engkau telah menang menginjak-injak iblis dan maut itu, maka kami menyerahkan diri kami kepada Engkau. Maka sebagaimana Engkau tidak menolak anak yang hilang itu, maka janganlah kiranya Engkau menolak kami, orang-orang yang terhilang, yang jauh daripada Engkau. Sebagaimana Engkau tidak menolak perempuan pesundal yang datang menyika kakimu, maka kami yang lebih berdosa dari pesundal itu, janganlah kiranya Engkau menolak kami dan mengasingkan pakaian-Mu daripada kami ketika kami datang mendekati-Mu. Sebagaimana Engkau dengan kerelaan hati mendatangi pemungut cukai dan membawanya sebagai murid-Mu, maka kami yang lebih berdosa dari pemungut cukai itu, datangilah pulanya kami dan angkatlah kami menjadi murid-Mu, karena itulah kebahagiaan kami. Dan sebagaimana Engkau datang kepada Saulus, membutakan matanya, mengubahkan ia menjadi Paulus, maka ubahkanlah kami di dalam kenajisan dan keberdosaan kami menjadi alat kudus-Mu demi pemberitaan Injil-Mu, agar kami dapat berseru sebagaimana penjahat di sebelahmu telah berseru. Ingatlah akan kami ya Raja, ketika Engkau datang ke dalam kerajaan-Mu. Engkau menjadi timbangan yang berkeadilan di antara dua penjahat itu. Yang satu telah binasa ke dalam kerajaan neraka karena ia telah meninggikan dirinya atas Engkau. Tapi yang satu telah Engkau tempatkan di Firdaus-Mu bersama-sama dengan Engkau, karena ia telah merendahkan dirinya dan mengakui bahwa Engkau adalah Raja. Maka pada hari yang sama ini, kami mengakui bahwa Engkau adalah Raja dan Tuhan kami. Maka kiranya perkenankanlah kami dan ingatlah kami dan nama kami masing-masing ketika Engkau datang dalam kerajaan-Mu. Karena kami ini orang berdosa, karena kami ini orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, maka berbelas kasihlah bagi kami yang memohonkan ampun dan juga pertolongan yang daripada-Mu. Berikanlah kami hati yang kuat dan teguh untuk mencintai Engkau di dalam jalan-jalan-Mu, sekalipun kami menderita oleh karenanya, agar kami memperoleh apa yang telah Engkau berikan kepada orang-orang kudus-Mu yang terdahulu. Maka di dalam semuanya itu Bapa, kemuliaan hanya bagi-Mu dan bagi Putra-Mu Yesus Kristus dan juga Roh-Mu yang kudus sekarang dan selalu serta untuk selama-lamanya. Kasihanlah kami orang berdosa ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa kita telah mendengar firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa yang disampaikan oleh saudara kita Ilya Myron. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua ya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sangat jelas ya, secara eksplisit ya. Yesus katakan hanya melalui Dia kita akan sampai kepada Bapa di surga. Tidak ada jalan lain saudara, hanya melalui Dia, hanya melalui Yesus Kristus ya. Jadi bagi saudara yang belum menerima Yesus Kristus, marilah datang kepada Yesus Kristus. Ia menunggu dengan tangan terbuka untuk mengampuni dan menyelamatkan kita ya. Mari saudara yang sudah murtad, Dr. Richard Lee dan teman-temannya yang viral beberapa hari ini, kembalilah kepada Kristen ya, kembalilah kepada Yesus Kristus, kembalilah ke jalan yang benar ya. Atau yang selama ini sudah ikut Yesus tapi hatinya masih keras, tidak mau bertobat, masih melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus, mari saat ini saya mengajak Anda bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Lakukanlah apa yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Mari saudara, kita sebarkan video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin banyak orang diselamatkan. Bagi saudara Ilya, tetap semangat, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.